Suasana pagi di Desa Sukamaju tampak tenang. Warga mulai beraktivitas. Warung buka, anak-anak bersiap ke sekolah, dan jalan utama desa mulai ramai. Tiba-tiba, suara sirine motor patroli polisi terdengar. 3 orang petugas kepolisian dari satuan lalu lintas datang dengan rompi lengkap. Polisi yang memimpin Aibtu Hardi menghentikan seorang pemuda bernama Andi, 24, yang sedang mengendarai motor bebek tuanya menuju sawah. Aibtu Hardi, tegas dan keras. Pagi, coba berhenti. SIM dan STNK. Andi, iya pak. Andi dengan tangan gemetar menunjukkan SIM dan STNK. Aibtu Hardi memeriksa. Aibtu Hardi, pajak mati, motor ini kami sita, ikuti ke pos. Andi, kebingungan dan gelisah. Pak, saya baru panen minggu depan. Saya janji bayar pajaknya. Aibtu Hardi tidak menggubris. Ia langsung menginstruksikan rekannya untuk menaikkan motor Andi ke bak mobil patroli. Warga sekitar melihat kejadian tersebut dan mulai berkerumun. Seorang tokoh masyarakat bernama Pak RT Rahmat menghampiri. Pak RT, Pak Polisi, mungkin bisa diberi waktu. Warga sini memang kebanyakan baru panen akhir bulan. Aibtu Hardi, kami menegakkan aturan Pak RT, jangan ikut campur. Warga mulai resah. Beberapa merekam kejadian itu dengan ponsel. Komentar-komentar bermunculan. Warga 1, padahal motor itu dipakai buat ke sawah. Warga 2, wong cilik susah makin diinjak. Ketika motor diangkut dan Andi mencoba menjelaskan lagi, Aibtu Hardi mendorong Andi dengan kasar. Sontak warga berteriak. Warga, jangan kasar dong pak, kami lihat kok. Seorang ibu parubaya yang merupakan ibu Andi, BU SRI, datang sambil menangis. Bu SRI, Pak, jangan bawa motor itu, kami butuh buat jual hasil panen. Aibtu Hardi berteriak. Saya tidak mau dengar alasan, semua harus taat pajak. Kemarahan warga meledak. Satu orang mencoba menarik motor dari bak mobil. Polisi mendorong balik. Situasi semakin memanas hingga salah satu polisi memukul seorang pemuda dengan pentungan. Kerusuhan kecil pecah. Warga melempari mobil polisi dengan batu. Polisi panik dan menyemprotkan semprotan merica. Anak-anak dan ibu-ibu berteriak. Ketika keadilan kehilangan hati, rakyat bisa jadi bara yang menyala. Apa yang bermula dari pajak mati, kini menjadi bara konflik antara rakyat dan penguasa. Gambar menunjukkan suasana desa yang mulai kacau. Polisi telah meninggalkan lokasi dengan tergesa, tetapi suasana hati warga belum reda. Di pos ronda, beberapa warga berkumpul. Ada Pak RT, Bu Sri, Ibu Andi, dan Deni pemuda yang sempat dipukul polisi. Matanya masih memar. Pak RT, kita tidak bisa diam saja. Warga kita dihina, anak muda dipukul, motor disita. Padahal itu alat mereka bekerja. Deni, kita perlu rekamannya Pak RT. Video dari warga tadi bisa dilaporkan. Polisi tidak bisa semena-mena. Di sisi lain, Aibtu Hardi dan 2 rekannya tengah duduk di ruang kantor. Salah satu polisi membuka media sosial dan terkejut. Polisi 2, Pak, kita viral. Lihat ini, warga unggah video tadi. Kita dihujat habis-habisan. Aibtu Hardi masih santai. Biar saja, mereka nggak ngerti hukum. Kita jalankan tugas kok. Polisi 1 ragu. Tapi Kompolnas bisa turun tangan kalau video ini terus menyebar. Andi, yang masih syok, duduk di rumahnya. Ayahnya sudah tiada dan ibunya menangis semalaman. Lalu, datang seorang wanita berjaket hitam, bermotor trail. Ia membuka helm, ternyata dia Lara, aktivis hukum dan mantan warga desa yang sekarang kerja di LSM. Lara, Andi, aku lihat videonya. Ini udah keterlaluan. Aku akan bantu kalian lapor ke Propam dan media. Polisi itu harus bertanggung jawab. Andi, Kak Lara, tapi kami cuma orang kecil, Gista. Bisa apa kami? Lara, dengan yakin. Orang kecil itu bisa besar kalau bersatu dan punya bukti. Hukum itu milik semua, bukan cuma mereka berseragam. Keesokan harinya, video lengkap insiden itu tersebar di media sosial. Di TikTok, Instagram, bahkan masuk berita lokal.
Judulnya, Penyitaan Motor Petani. Berujung penganiayaan. Arogansi polisi jadi sorotan. Masyarakat dari luar desa mulai memberi dukungan. Beberapa aktivis hukum turun ke desa Sukamaju. Pos polisi didatangi jurnalis dan propam untuk investigasi. Ketika satu suara kecil diremehkan, 1000 suara akan menggema. Saat keadilan dilukai, kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Suasana pagi di desa terasa berbeda. Di balai desa sudah banyak warga berkumpul. Ada spanduk bertuliskan hentikan arogansi aparat. Di depan berdiri Pak RT, Lara, Andi, dan warga lainnya yang siap melakukan audiensi. Lara, kita tidak anarkis, kita hanya ingin suara kita didengar. Penyitaan motor dan pemukulan tidak bisa dibenarkan hanya karena berseragam. Pak RT, warga sudah siap. Kita akan kirim surat resmi ke Polres, ke media, dan ke DPRD Kabupaten. Ini bukan cuma soal satu motor, ini soal harga diri. Kapolres sedang melihat tayangan berita di televisi. Berita TV. Video yang viral memperlihatkan oknum polisi menyita motor warga dengan cara kasar, memukul dan menghina masyarakat kecil. Kapolres murka. Ia langsung memanggil Aibtu Hardi dan 2 anak buahnya ke ruangannya. Kapolres. Kalian sadar nggak apa yang kalian lakukan? Ini bukan zaman kolonial. Kalian buat institusi ini dipermalukan. Hardi, mulai hari ini kamu dinonaktifkan sampai penyelidikan selesai. Aibtu Hardi kaget dan akhirnya mulai panik. Warga desa Sukamaju menggelar aksi damai. Mereka membawa poster, membagikan rekaman video dan petisi online. Mahasiswa dari kota ikut datang, media lokal dan nasional mulai meliput. Lara, aparat bukan musuh kita, tapi mereka yang menyalahgunakan kekuasaan harus bertanggung jawab. Andi berdiri, akhirnya bicara di depan publik. Andi, motor itu buat aku kerja, buat bantu ibu, tapi bukan itu yang sakit. Yang lebih sakit, harga diri kami diinjak. Tepuk tangan dari warga pun menggemuruh. Tangis ibunya pecah, bangga pada anaknya yang berani. Salah satu polisi anak buah Aibtu Hardi mendatangi rumah Lara malam hari. Diam-diam ia mengintimidasi. Polisi, kamu pikir kamu bisa ubah sistem? Hati-hati mbak, kami juga bisa main belakang. Namun Lara sudah merekam ancaman itu secara diam-diam. Keesokan harinya, video intimidasi pun kembali viral. Narator, suara dalam. Ketika rakyat bersatu, ketakutan bukan lagi senjata ampuh, tapi keangkuhan bisa jadi lubang kehancuran. Di ruang sidang internal, Aibtu Hardi duduk gelisah. Di seberangnya, beberapa perwira propam menatap tegas, meja disusun seperti pengadilan kecil. Video pemukulan, penyitaan, dan intimidasi telah diputar berulang-ulang. Perwira propam. Sesuai bukti yang kami terima, Saudara Aibtu Hardi terbukti melanggar prosedur, melampaui wewenang, dan melakukan kekerasan tidak proporsional terhadap warga sipil. Aibtu Hardi mencoba membela diri. Aibtu Hardi. Mereka menantang saya, Pak. Mereka merekam untuk menjebak saya. Perwira propam. Sebagai aparat, Anda harusnya lebih paham hukum, bukan berlaku seperti preman. Sanksi dijatuhkan. Aibtu Hardi dinonaktifkan dari tugas lapangan, akan menjalani pemeriksaan lanjutan dan evaluasi perilaku. Suasana menegang. Suasana haru, warga berkumpul bersama Lara dan Pak RT. Petisi online sudah menembus 100.000 tanda tangan. LSM dan media mengangkat desa Sukamaju sebagai simbol perlawanan rakyat kecil terhadap arogansi aparat. Lara, perjuangan kita belum selesai, tapi ini awal dari kemenangan. Warga bersorak. Beberapa anak muda mulai bersemangat belajar tentang hukum dan hak-hak sipil. Andi duduk di teras rumah bersama ibunya. Wajah mereka lega. Seorang pemuda kota datang, mengenakan jaket startup logistik. Ia memberi motor baru kepada Andi. Pemuda, video kamu menginspirasi kami. Kami ingin bantu kamu tetap bisa bekerja. Andi terkejut dan haru.
Ibunya menangis sambil memeluk Andi. Lara duduk di depan laptop, menerima ratusan pesan dari warga desa lain yang mengalami kejadian serupa. Ia mendesah tapi tersenyum. Lara, ini baru permulaan. Di balik layar muncul papan tulis bertuliskan, Gerakan Rakyat Kecil Berdaya Pos Hukum Desa. Satu desa telah mengguncang sistem. Arogansi mungkin punya kuasa, tapi suara rakyat punya daya. Ketika kebenaran muncul, topeng akan jatuh satu persatu. Lara diundang menjadi pembicara dalam seminar bertajuk Peran Masyarakat dalam Menghadapi Arogansi Aparat. Ruangan penuh dengan mahasiswa, dosen, dan aktivis. Ia berdiri di podium, memegang mikrofon, wajah tenang, namun berwibawa. Lara, kami bukan ingin membenci aparat. Kami ingin agar semua yang berseragam mengingat bahwa rakyat bukan musuh. Kami ingin hukum ditegakkan dengan adil dan dihormati bersama. Gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan. Kamera dari berbagai media merekamnya. Beberapa peserta menitikan air mata, merasa terwakili. Kapolres mengadakan konferensi pers. Di belakangnya berdiri beberapa polisi dengan wajah serius. Kapolres, kami telah mengambil tindakan tegas terhadap personel yang melanggar. Kami juga akan membentuk tim pemantau etik di seluruh sektor. Polisi harus melindungi, bukan menyakiti. Jurnalis melempar pertanyaan tajam. Suasana jadi panas, tapi publik menyaksikan dengan seksama. Kini suasana desa lebih hidup. Posko bantuan hukum telah berdiri. Anak-anak muda mulai aktif belajar hukum, digital, bahkan jurnalistik warga. Andi kini bekerja untuk layanan logistik desa, memakai helm dan jaket resmi. Ia mengantar paket sambil tersenyum. Ibunya berdagang kecil dengan lapak baru. Andi tersenyum ke kamera. Saya nggak pernah mimpi jadi viral, tapi kalau itu bikin hidup kami lebih baik, saya nggak menyesal. Aibtu Hardi kini duduk sendirian di ruang kerja sempit, membaca surat keputusan pemindahan tugas administratif ke daerah terpencil. Ia terlihat lesu, mengenang masa lalu. Suara dari kepalanya seperti gema. Jangan pernah sombong karena seragam. Seragam hanya pakaian, hormat datang dari perilaku. Ia menarik napas berat. Keadilan bukan hadir karena sistem yang sempurna, tapi karena keberanian orang-orang kecil yang memilih untuk bersuara. Montage. Kamera menyorot warga desa tertawa, anak-anak belajar, posko bantuan aktif, dan bendera kecil bertuliskan, Rakyat Berdaya, Negara Kuat. Lara diundang menjadi pembicara dalam seminar bertajuk Peran Masyarakat dalam Menghadapi Arogansi Aparat. Ruangan penuh dengan mahasiswa, dosen, dan aktivis. Ia berdiri di podium, memegang mikrofon, wajah tenang namun berwibawa. Lara, kami bukan ingin membenci aparat. Kami ingin agar semua yang berseragam mengingat bahwa rakyat bukan musuh. Kami ingin hukum ditegakkan dengan adil dan dihormati bersama. Gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan. Kamera dari berbagai media merekamnya. Beberapa peserta menitikan air mata, merasa terwakili. Kapolres mengadakan konferensi pers. Di belakangnya berdiri beberapa polisi dengan wajah serius. Kapolres, kami telah mengambil tindakan tegas terhadap personel yang melanggar. Kami juga akan membentuk tim pemantau etik di seluruh sektor. Polisi harus melindungi, bukan menyakiti. Jurnalis melempar pertanyaan tajam. Suasana jadi panas, tapi publik menyaksikan dengan seksama. Kini suasana desa lebih hidup. Posko bantuan hukum telah berdiri. Anak-anak muda mulai aktif belajar hukum, digital, bahkan jurnalistik warga. Andi kini bekerja untuk layanan logistik desa, memakai helm dan jaket resmi. Ia mengantar paket sambil tersenyum. Ibunya berdagang kecil dengan lapak baru. Andi tersenyum ke kamera. Saya nggak pernah mimpi jadi viral, tapi kalau itu bikin hidup kami lebih baik, saya nggak menyesal. Aibtu Hardi kini duduk sendirian di ruang kerja sempit, membaca surat keputusan pemindahan tugas administratif ke daerah terpencil. Ia terlihat lesu, mengenang masa lalu. Suara dari kepalanya seperti gema. Jangan pernah sombong karena seragam. Seragam hanya pakaian, hormat datang dari perilaku.
Ia menarik napas berat. Keadilan bukan hadir karena sistem yang sempurna, tapi karena keberanian orang-orang kecil yang memilih untuk bersuara. Montage. Kamera menyorot warga desa tertawa, anak-anak belajar, posko bantuan aktif, dan bendera kecil bertuliskan, "Rakyat berdaya, negara kuat." Membaca surat keputusan pemindahan tugas administratif ke daerah terpencil. Ia terlihat lesu, mengenang masa lalu. Suara dari kepalanya seperti gema. Jangan pernah sombong karena seragam. Seragam hanya pakaian, hormat datang dari perilaku. Ia menarik napas berat. Keadilan bukan hadir karena sistem yang sempurna, tapi karena keberanian orang-orang kecil yang memilih untuk bersuara. Montage. Kamera menyorot warga desa tertawa, anak-anak belajar, posko bantuan aktif, dan bendera kecil bertuliskan, "Rakyat berdaya, negara kuat."